Saya sebetulnya begini, Bung. Saya ingin membuat olahraga itu menjadi industri. Jadi tidak hanya berpaku pada tinju, tapi seluruh cabang olahraga itu sebetulnya sudah bisa kita buat menjadi industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Uninia di podcast Satu Kata di kanal Public Insight. Kali ini saya kedatangan tamu yang paling spesial, sahabat lama yang saat ini menjabat sebagai Ketua KONI Kalimantan Barat bersama Bang Sopi, Ketua Harian KONI Kalimantan Barat. Selamat datang, Bang. Bang Daud sama Bang Sopi. Terima kasih. Di rumah kami di podcast Satu Kata. Luar biasa. Sehat Bang Daud, Bang Sopi? Alhamdulillah. Tadi habis olahraga katanya? Iya. Kalau saya ini habis latihan. Habis latihan. Kok Bang Sopi? Nanti saya nemani beliau. Oh iya. Bang Sopi. Karena nanti 10 Oktober beliau naik ring. Nairing. Iya. Lawan siapa Bang? Lawan akan kita umumkan segera. Oke. Masih rahasia berarti nih. Belum ada bocoran nih. Bang Daud, Bang Sopi. Siap. Sebentar lagi kita akan menggelar pesta olahraga, pekan olahraga provinsi. Boleh ceritakan ya sedikit bagaimana persiapan hingga saat ini menjelang Porprov Kalimantan Barat ke 34 kalau tidak salah. Iya. Nah ini tanya saya atau nanya Pak Sopi nih? Boleh dua-dua. Bang Daud. Nanti kita bahas berdua Oke. dengan Pak Sopi. Nanti Siap. saya juga minta dibantu oleh Pak Sopi dalam hal ini karena beliau sebagai ketua harian Siap. ketua harian KONI Provinsi Kalimantan Barat. Baik Bang, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Tentu pada saat ini saya berstatus sebagai seorang atlet aktif yang mana saya juga menjabat sebagai seorang anggota dewan di pusat, yaitu melalui jalur lembaga DPD RI. Dan juga beberapa bulan yang lalu, kurang lebih bulan Februari, saya dilantik menjadi Ketua KONI Provinsi Kalimantan Barat. Dan saya kira ini satu sejarah baru, tidak hanya untuk Kalimantan Barat, tapi di Indonesia saya mencatat satu-satunya atlet, politisi, ketua organisasi yang mampu dalam waktu bersamaan memiliki jabatan-jabatan tersebut. Jadi barangkali ini bolehlah menjadi kebanggaan kita semua Kalimantan Barat. Sehingga ini mengantarkan saya kepada atlet yang mungkin sedikit berbeda dari kebanyakan atlet lainnya. Nah, berkenaan dengan itu tentu Kalimantan Barat sebentar lagi akan mengadakan perhelatan Pekan Olahraga Provinsi yang nanti sedianya akan diselenggarakan tetap di ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak, beserta beberapa kabupaten terdekat dan juga kabupaten-kabupaten lain yang memang kali ini saya beserta pengurus besar KONI Provinsi Kalimantan Barat dibantu oleh Bapak Sopi sebagai ketua harian serta ketua organisasi-organisasi yang lain. Kami kali ini mencoba memeratakan pembinaan di setiap cabang olahraga di berbagai kabupaten kota. Kenapa? Karena atlet-atlet itu justru datang dari daerah-daerah. Misalnya dari Kapuas Hulu yang paling terjauh di Provinsi Kalimantan Barat. Ada juga dari Ketapang, dari berbagai tempat lah, dari 14 kabupaten kota ini. Nah tentu potensi-potensi ini kita kerjasamakan dengan seluruh kepala daerah dan juga dinas terkait, dinas pemuda dan olahraga biasanya yang berada di daerah, dan juga ketua KONI setiap kabupaten kota, sehingga kami akan mencoba membagi nanti di berbagai tempat. Kita akan selenggarakan pekan olahraga provinsinya. Jadi tidak full berfokus pada kota Pontianak saja, tapi ada berbagai tempat yang saya pikir memang sudah waktunya kita mencoba menggali potensi yang ada di setiap kabupaten kota. Jadi tentunya dengan perhelatan besar yang akan kita selenggarakan Pekan Olahraga Provinsi nanti, maka dari hasil itu pembinaan akan terus berlanjut untuk dipersiapkan nanti
di tahun 2027 mengikuti pekan Prapon. Prapon. Ya, Oke. Prapon. Prapon ini adalah ajang sebelum menuju ke PON. Jadi dari hasil Prapon ini yang nanti terseleksi para atlet-atlet yang akan tampil di PON, yang mana PON akan diselenggarakan di 2028 dibagi 3 provinsi, yaitu NTT, NTB, dan DKI. Nah, tahapan itu tentu harus kita mulai dari hasil pembinaan melalui Porprov yang nanti akan diselenggarakan insya Allah di bulan 11 November. Jadi itu nanti tentunya akan seluruh cabang olahraga, hampir seluruh cabang olahraga akan dipertandingkan di multi event di Pekan Olahraga Provinsi yang nanti tentu tetap berafiliasi pada olahraga tertinggi di dunia yaitu Olimpiade. Urutannya memang berpatokan dari itu sesuai dengan instruksi KONI pusat. Acuannya diambil dari cabang-cabang olahraga yang akan tampil di Olimpiade, turun lagi di kejuaraan internasional, turun lagi di Asian Games, turun lagi di SEA Games, turun lagi di PON, baru turun ke Porprov. Jadi kurang lebih seperti itu agenda yang akan kami laksanakan di 4 bulan ke depan. Mungkin nanti Pak Sobi silakan ditambahkan beberapa hal persiapan-persiapan kita. Gimana Bang Sopi persiapan saat ini nih? Iya. Prop. Saya terima kasih nih diundang di podcastnya yang luar biasa, Satu Kata. Nih saya lihat trending terus di media sosial. Waktu kebanggaan kami hari ini. Kan kami gak nyangka sehebat ini rupanya berkesini. Bung, jadi untuk peralatan Prop 2026, pertama kita sudah membentuk Satgas. Satgas ini sudah bekerja hampir dekat 2 bulan, 1 bulan lebih mereka bekerja adalah untuk memverifikasi seluruh cabang olahraga yang akan ikut di pertandingan dalam Prop nanti. Jadi verifikasinya masalah atlet, masalah administrasi, kepengurusan. Jadi luar biasa, sudah bekerja secara maksimal. Ini sudah mendekati akhir, ya. Selesai ini nanti selesainya Satgas itu bekerja, kita akan membentuk lagi baru namanya panitia pelaksana. Nah, di sangka sinilah kita melihat memverifikasi termasuklah venue-venue yang ada. Jadi Pak Ketua sudah sampaikan luar biasa untuk 2026 ini bahwa Prop tidak hanya terkonsentrasi di Kota Pontianak, tapi ada venue-venue yang di luar dari kota. Betul. Seperti Arum Jeram, kan kita nggak punya. Yang ada mungkin daerah Pengkayang, daerah Sanggau, apa itu. Dan ada beberapa cabur lain yang ada kabupaten-kabupaten lain yang meminta menjadi tuan rumah. Ini agak luar biasa terobosan yang dilakukan oleh Pak Ketua kita, Pak Daud, sehingga olahraga Prop ini bukan hanya milik Kota Pontianak, tapi milik Kalimantan Barat. Nah, jadi tahapan ini sudah kita hampir selesaikan. Nah, kita masuk nanti terakhir kita masuk ke Panvali nanti. Jumlah cabang olahraga sendiri yang akan dipertandingkan nanti, Bang Sopi? Nah, kalau berdasarkan saran dan pendapat petunjuk dari KONI pusat, itu yang disampaikan Pak Daud tadi, bahwa kita berkacu kepada International Olimpiade, kita berkacu kepada The Bond tadi kan, yang di PON juga, itu sekarang kita verifikasi baru ada di angka 38-39 yang memenuhi syarat. Nah, namun tidak untuk kemungkinan, ya, kita juga yang menjadi di tahun ini beda-beda dari tahun yang lalu karena kita kena efisiensi. Jadi di daerah kita kita juga terima kasih kepada gubernur itu ya, kita dapat anggaran untuk melaksanakan Prop. Nah, kami juga membaca daerah-daerah lain ada yang tidak bisa melaksanakan ajang Prop ini. Kenapa? Enggak ada dananya. Jadi kami juga terima kasih kepada pemerintah daerah, ya, bisa menganggarkan di perubahan ini untuk pelaksanaan Prop 2026 ini. Ada berapa daerah nanti, Bang? Selain Pontianak? Kayak Arum Jeram tadi itu ada, Bang? Ada di Bengkayang, ada juga ada yang di Singkawang, ada di Sanggau gitu kan. Tapi itu juga kita belum fix kan. Soalnya nanti kita berdiskusi bersama lagi daerah-daerah yang lain
kesiapan mereka untuk berada di tempat yang mana gitu men. Nah seperti juga Selam atau apa mungkin kita nggak ada di sini, mungkin ada daerah Bengkayang gitu. Ya. Kalau untuk KONI Kabupaten Kota sendiri gimana Bang? Apakah mereka sudah siap spot 100% untuk Porprov nanti? Oh luar biasa. Jadi kami ini sebenarnya dikejar oleh target di daerah. Ya. Karena mereka butuh secepatnya untuk bisa menyiapkan tim-tim mereka, untuk menyiapkan anggaran-anggaran mereka. Jadi saya ini di Satgas, kita akan nanti baru launching logo, kita akan launching maskot yang akan kita buat seenak mungkin, ya, semeriah mungkin, untuk memperkenalkan Porprov ini ke seluruh daerah-daerah kita, bahkan secara nasional. Oke, kembali ke Bang Daud. Bang Daud, sejauh mana Bang Daud melihat potensi olahraga di Kalimantan Barat ini menjelang Porprov nanti? Saya melihat pembinaan juga sangat baik sekali di tiap-tiap kabupaten kota. Terbukti kita melihat beberapa waktu yang lalu kami meninjau ke berbagai tempat, berkomunikasi dengan para pengurus tiap kabupaten kota. Bahkan beberapa hari yang lalu kami masih bersama dengan beberapa ketua KONI ke KONI kabupaten kota, tetap beraudiensi di pusat untuk menanyakan atau mendapatkan informasi-informasi. Karena memang pembinaan yang dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota ini sungguh luar biasa. Jadi mereka juga ingin tahu tentang masukan-masukan dari KONI pusat, karena pembinaan yang dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota ini sangat bagus. Meskipun memang kita tahu bukan cuma Kalimantan Barat, tapi seluruh Indonesia mengalami dampak terkena efisiensi. Namun itu tidak menyurutkan niat teman-teman membina di cabang-cabang olahraga yang berada di tiap-tiap daerah mereka. Sehingga saya optimis ke depan di tahun 2028 kita bisa meningkatkan prestasi, khususnya medali di PON, yang nanti tentunya kita akan bekerja bersama-sama dengan seluruh cabang-cabang olahraga untuk melakukan pembinaan dan tentunya bersama dengan pemerintah. Saya selaku pribadi dan sebagai Ketua KONI Provinsi Kalimantan Barat sangat mengapresiasi Bapak Gubernur kita, Bapak Wakil Gubernur kita, Bapak Ketua DPRD, tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha, maupun para pelaku olahraga dan industri olahraga yang mana kali ini yakin dengan kami sebagai pengurus baru bisa mengangkat prestasi Kalimantan Barat. Apalagi di sebelah yang lain saya memiliki jabatan yang saya kira ini juga strategis untuk bisa membangun Kalimantan Barat, khususnya sektor olahraga. Terbukti kami di beberapa waktu yang lalu, walaupun baru kurang lebih 6 bulan, 5 bulan lebih, hampir 6 bulan kita bekerja sebagai Ketua KONI, tapi sudah melakukan gebrakan-gebrakan yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu bagaimana berkomunikasi dengan kepala daerah untuk memperbaiki sarana-sarana olahraga yang di tahun depan mungkin sudah mulai dikerjakan. Demikian juga di pusat, kita berkomunikasi dengan lintas lembaga, ya, baik kementerian, di mana kita mendapat ruang sebesar-besarnya dari teman-teman kita di pusat, mulai dari menteri, mulai dari DPR RI, DPD RI, maupun tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh Kalimantan Barat yang sukses yang berada di Kalimantan Barat. Jadi saya sangat optimis, demikian juga dengan teman-teman di kepengurusan yang totalitas memberikan waktu untuk pembinaan olahraga di Kalimantan Barat. Ada yang spesial dibanding ke Porprov sebelumnya tahun ini? Saya kira yang sudah barang pasti nanti rencananya untuk pembukaan Porprov sendiri kita akan menggunakan indoor. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kan di outdoor. Ya, kalau outdoor ini tentu kita biasa di stadion. Ya. Okay. Nah, kali ini kita akan meramu itu di indoor, di gor terpadu. Jadi tentu ini juga warna baru menurut saya, dan tentunya bisa lebih bagus. Kita harapkan bisa sukses, dan tentu penyelenggaraan nanti Pekan Olahraga Provinsi dapat didukung
dari mulai masyarakat, dari mulai pemerintah, swasta, dan stakeholder yang lain, sehingga tidak hanya prestasi olahraga yang dapat kita raih, tapi juga ada efek-efek lain yang bisa dirasakan oleh masyarakat, Oke. khususnya di sektor UMKM. Begitu. Oke, terima kasih Bung Daud. Bung Sopi, kalau untuk sarana dan prasarana gimana nih menjelang Porprov nih? Persiapannya nih. Ini yang jadi yang agak panjang kita bicara ini. Karena sarana-sarana kita khusus Kalimantan Barat ini karena ya daerah-daerah banyak belum termaksimalkan. Jadi kemarin kita liatin ke venue yang ada, ya ada yang memadai, ada yang belum, masih butuh kita Untuk perbaiki. Ya, jadi terobosan yang dilakukan oleh ketua kita luar biasa. Seperti apa? Seperti stadion SSA kita, itu kan kita bisa lihat bersama ya kan. Lewat dari melalui nanti bantuan-bantuan perusahaan-perusahaan yang melalui CSR, nanti kita tawarkan untuk minta perbantuan untuk bisa memperbaiki sarana-sarana olahraga yang paling tidak bisa kita gunakan untuk Porprov ini yang sudah di depan mata. Ini nggak lama lagi kita Porprov di bulan November nanti kita. 70% udah siap semua. Hampir 70%. Hampirnya. Paling apa ya? Sarana yang belum bisa. Yang ada Paling yang jauh-jauh gitu. yang agak-agak berat kita ngadapin adalah lintasan atletik ya. Ya, karena memang kita tahu ya lintasan atletik itu terakhir kalau tidak salah itu di zaman Pak Mahmud ya, Pak Iya. Mahmud. Lama sekali. Ya, Hmm. ditambah memang karena hari ini kita tahu ya efisiensi juga membatasi perhatian dari pemerintah untuk bisa ini. Tapi saya lihat Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur serta DPRD kita Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh kepala daerah Kalimantan Barat ini sangat antusias, Bung. Jadi saya optimis. Namun memang saya harapkan teman-teman praktisi olahraga juga bersabar karena ada mekanisme pasti yang harus dilalui ya Pak Sopi. Sehingga ini juga tentunya perlu sabar lah. Tapi kami terus berjuang kok untuk mempersiapkan dan mendorong sarana dan prasarana untuk lebih layak dari sebelum-sebelumnya. Oke. Baik, Bung Sopi, kalau untuk atlet-atlet sendiri gimana? Ada regenerasi dari atlet-atlet sebelumnya atau wajah-wajah lama lagi nanti menghiasi di Porprov nanti? Hampir 70% baru. Kita kemarin sudah verifikasi juga dengan Satgas. Jadi antusias memang olahraga itu menjadi trademark terbaik untuk sekarang kan. Jadi kami yakin nanti akan tampil wajah-wajah baru. Di sinilah kita akan menjadi seleksi kita semua cabur. Nanti akan kita bawa ke jenjang lebih ke atas lagi seperti prapon. Selesai prapon mereka akan pada pon begitu. Kalau untuk tantangan pembinaan di daerah ada nggak? Ada tantangan pembinaan. Di antaranya? Di antaranya itu tadi, ya kan, sarana, terus kemampuan keuangan daerah, keuangan cabur-cabur olahraga, dan ini juga masih menjadi PR terbesar kami. Bagaimana kami membuka ruang-ruangan yang seluas-luasnya kepada perusahaan-perusahaan kita yang ada di Kalimantan Barat ini, agar lebih peduli kepada dunia atlet kita. Sejauh ini pihak perusahaan gimana nih tanggapan dengan olahraga di Kalimantan Barat? Ya, yang ini masih dalam Proses. komunikasi kita lewat Pak Daud, semua lewat Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur semua. Tapi pada welcome semua Bang ya? Bung ya? Welcome. Alhamdulillah. Amin. Nah, kita menuju target menuju PON. Kan udah cerita Porprov nih. 2 tahun itu cukup ya kita menuju PON nanti nih? Saya kira kalau ditanya Habis cukup Porprov. tentu tidak cukup. Tapi kita juga tidak perlu melihat ke belakang. Jadi dengan pembinaan yang berkelanjutan Ya. dan saya kira kompetisi yang diselenggarakan mulai dari daerah sampai ke nasional kan terus berjenjang berlanjut nih. Maka kita maksimalkan dengan kompetisi-kompetisi yang nanti akan kita laksanakan baik di daerah, misalnya Kejurda, Kejurprov di Kalimantan Barat dan berikutnya sampai ke kejuaraan nasional bahkan internasional, sehingga kita bisa mengukur kemampuan para atlet yang nanti akan tampil. Karena memang seperti disampaikan Pak Sobi tadi,
kita hampir 70% dari hasil verifikasi kemarin terlihat potensinya atlet-atlet yang memang generasinya lebih baru. Tapi tidak menutup kemungkinan masih tetap dinominasi oleh atlet-atlet yang sebelum-sebelumnya sudah tampil. Nah, oleh sebab itu kita mencoba berkomunikasi dengan semua pihak untuk bisa bagaimana memaksimalkan pembinaan yang ada di Kalimantan Barat, dan tentunya kita merangkul semua induk-induk cabang olahraga yang memang bersama-sama, karena pembinaan ini tidak bisa sendiri. Oleh sebab itu kami selalu membuka ruang kepada seluruh pengurus cabang olahraga bahwa KONI itu rumahnya para pembina, rumahnya para atlet, rumahnya para pengurus. Jadi ini juga terbuka bagi seluruh masyarakat umum bahkan sekalipun, karena memang hari ini kami membuat suasana olahraga itu seperti sebuah organisasi yang memang semuanya merasa memiliki. Jadi ini juga saya kira terobosan baru yang mana dengan kepengurusan yang ada, dukungan yang sangat luar biasa dari semua kalangan, saya kira mudah-mudahan ini ke depan sesuai dengan harapan kita bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Baik, Bung Daud, Bung Sofi, kita rehat sejenak dulu. Siap. Jangan kemana-mana, saksikan iklan berikut ini. Halo guys, kalian cari percetakan di Pontianak yang hampir bisa apa aja? Datang aja ke Pesona Media. Yuk, Mimin kasih tahu apa aja sih yang bisa cetak di Pesona Media. Mulai dari banner, spanduk, stiker, paper bag, packaging, plakat, tumbler, remuk, baju, topi, tas, buku, gantungan kunci, hingga berbagai kebutuhan promosi dan merchandise lainnya. Pesona Media adalah solusi cetak untuk kebutuhan bisnis, pribadi maupun event. Di konsultasi cetak kamu sekarang. Oke, balik lagi bersama saya, Bung Daud dan Bung Sopi. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Bung Daud, gimana sih? Regenerasi atlet itu saat ini? Saya kira regenerasi atlet terus berlanjut dari seluruh cabang olahraga, karena memang saya melihat antusias kawan-kawan kita di tiap daerah, baik itu di kabupaten, kota, itu sangat luar biasa. Informasi-informasi terus kami dapatkan tentang tentang perkembangan pembinaan. Dari mana? Dari teman-teman banyak sekali yang melaporkan tentang event-event kegiatan mereka hampir setiap minggu. Meskipun kami baru bekerja kurang lebih hampir 6 bulan, tapi laporan-laporan terhadap kegiatan-kegiatan cabang olahraga ini, mulai dari pembinaan usia dini, usia remaja sampai senior pun ada. Bahkan laporan yang kami dapat dari berbagai cabang olahraga mengikuti kepelatihan juga, ada mengikuti macam-macam. Jadi pembinaan ini tidak hanya bersentral pada pertandingan, tapi juga pembinaan melalui pengetahuan-pengetahuan di berbagai cabang-cabang olahraga, dengan melalui ada diklat, ada kepelatihan, ada ngambil sertifikasi. Jadi saya kira ini menggambarkan bagaimana pembinaan itu sebetulnya terus berlanjut, dan saya bersyukur sekali kawan-kawan punya semangat yang sama untuk membangun olahraga Kalimantan Barat itu jauh lebih hebat dari sebelum-sebelumnya. Oke. Bung Sopi? Ya. Nambahan? Apa yang disampaikan Pak Ketua tadi itu real, dan apa di lapangan seperti itu aman, Bung. Ada suatu terobosan yang luar biasa yang itu boleh Ketua Beta, yang tadi hanya menjadi pikiran kecil, tapi ternyata sekarang menjadi sebuah terobosan luar biasa sekali. Di antaranya? Di antaranya beliau sendiri. Beliau sendiri itu dari anak kampung, berlatih, karena kebetulan saya dari kecil mempersami beliau. Saya tahu juga dari kehidupan beliau, ya, dari yang kota kampung paling kecil sekali, yang listriknya aja mungkin baru berapa lama ya mulanya? Baru 2015. Baru ada listrik dari Jalan Kemerdekaan. Proses berjalan, ya, terobos sampai jadi petinju, juara dunia, dan 3 gelar yang berbeda. Proses berjalan, jadilah seorang senator yang mewakili Kalimantan Barat untuk di DPD RI. Boom. Apakah ada taut-taut lain lagi? Gak ada kan? Secara nasional aja kenapa? Nah, itu Gak lagi petinju kita. Ya, itu jadi pertanyaan itu. Selesai list John. Yang masih bertahan adalah Bung Daud, ya. Jota.
dengan 3 gelarnya masih aktif sekarang sebagai pemegang sabuk dunia. Belum ada regenerasi. Ada. Nah, dalam waktu yang kemarin kita berdiskusi dan beliau punya gagasan yang luar biasa sebagai dari gagasan kecil menjadi suatu gagasan yang besar dan sekarang menjadi efek domino ke depan. Daud Jordan membuat lagi namanya Daud Jordan Promotion. Nah, Maksudnya? Daud Jordan Promotion ini akan menampilkan Daud Jordan yang akan datang next generation. Ini warna baru bagaimana seorang atlet, ketua KONI, pejabat senator Iya. bertanding menjadi seorang atlet. Dan saya sebetulnya begini, Bung. Saya ingin membuat olahraga itu menjadi industri. Jadi tidak hanya berpaku pada tinju, tapi seluruh cabang olahraga itu sebetulnya sudah bisa kita buat menjadi industri. Apalagi hari ini khusus combat sport atau olahraga bela diri itu sudah marak sekali dipertandingkan di berbagai daerah. Mulai dari seperti kita tahu lah ya, ada teman-teman kita yang menjadi promotor di seluruh cabang-cabang olahraga yang berbasis combat sport. Nah ini saya kira sudah bisa menjadi industri, sehingga dari industri ini akan bisa melahirkan prestasi, lalu juga melahirkan tentunya ekonomi yang lebih baik, bahwa olahraga itu tidak selalu merugi. Tapi ketika kita membuat event olahraga, tidak hanya berhasil tapi juga bisa mendapatkan prestasi, mendapatkan keuntungan, lalu tentunya bisa efek-efek domino lain yang tentunya bisa diangkat, misalnya daerah. Dan ini saya kira satu terobosan baru yang disampaikan oleh Pak Sopi tadi yang saya buat bersama dengan rekan-rekan. Namun memang ini lebih kepada profesional karena tidak berkaitan dan bersinggungan dengan KONI, sehingga sangat bisa dipisahkan mana olahraga profesional, mana yang olahraga pemerintah. Jadi ini yang sedang kami buat, menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sopi tadi. Mudah-mudahan dari Daud Jordan Promotion ini bisa melahirkan juga para bibit-bibit yang lain. Nanti bisa diharapkan bisa berprestasi, khususnya kita di Kalimantan Barat. Artinya tidak hanya tinju, Tidak hanya tinju. cabang olahraga lain juga. Betul. Jadi untuk ke depan kami akan membuat industri jauh lebih besar. Tapi saya kira inilah nanti kita startnya memulai di 2026 untuk membuat industri olahraga combat sport itu bisa menjadi industri yang betul-betul menghasilkan prestasi, menghasilkan nama, menghasilkan kebanggaan untuk Indonesia. Bung Daud ini kan seperti Bang Supi bilang tuh, dari awal nih, dari kelas bawah sampai sekarang. Banyak yang belum tahu nih, cerita lo sedikit nih dari perjalanan dari awal. Historinya dari tahun berapa sih mulai? Sebetulnya ente tahu persis latar belakang saya. Karena dari mulai karir saya, Bung sudah meliput saya. Jadi Bung tahu persis perjalanan karir saya mulai dari tinju amatir sampai profesional. Namun memang tentu perjalanan yang saya lakukan di olahraga tinju ini, khususnya baik di amatir dan profesional, lebih dari separuh hidup saya. Hari ini saya menginjak 39 tahun dan betapa panjang perjalanan ini, jatuh bangun juga saya lalui, mulai dari di daerah sampai ke pusat, sampai di dunia. Dan saya kira ini sebuah perjalanan yang panjang yang memang harus dilalui untuk menjadi atlet yang berprestasi dan sukses. Dan namun saya bersyukur banyak dukungan dari semua kalangan. Saya berterima kasih terhadap salah satu tokoh yang ada di Kalimantan Barat, Bapak Osman Sabtaodang, yang kita doakan selalu agar beliau selalu sehat, agar selalu bisa memimpin para tokoh-tokoh yang ada di Kalimantan Barat ini, karena sosok beliau merupakan sosok inspirasi. Dan juga ada generasi beliau, yaitu putra beliau sendiri, Bapak Raja Sabta Utuari, sebagai promotor saya yang selama ini membimbing, membina, mengarahkan saya. Jadi, dan banyak sekali orang-orang terlibat di dalam perjalanan karir saya. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh tokoh-tokoh yang terlibat dalam karir tinju saya dan karir politik saya. Nah, Bung Daud, alasan terkuat apa sampai terjun ke politik? Saya kira sebetulnya selama ini atlet
itu tidak pernah terjun ke dunia politik. Namun sebetulnya sebuah kebijakan itu justru lahir di politik. Apapun itu, termasuk di olahraga. Karena ada keputusan-keputusan yang diputuskan bersama dengan hasil keputusan politik. Sehingga saya melihat bahwa dunia politik itu meskipun tidak umum bagi kalangan atlet, kalangan olahragawan, tapi saya mencoba sesuatu yang baru. Dan alhamdulillah puji Tuhan, saya berhasil dan menorehkan satu-satunya atlet yang pada saat ini berada di parlemen pusat yang masih aktif tapi bisa tembus ke sana. Nah, ini tentu warna baru pada periode ini, dan saya kira ke depan ini boleh menjadi motivasi juga, tidak hanya kita di Kalimantan Barat tapi daerah-daerah lain. Kenapa? Karena ya tidak sedikit saya berkunjung ke tiap-tiap daerah, mereka sangat apresiasi dengan apa yang saya lakukan dari dunia atlet masuk ke dunia politik dan masuk ke dunia organisasi. Nah, ini saya kira juga tambahan penyemangat bagi saya, dan saya kira ini boleh menjadi motivasi untuk anak-anak muda ke depannya. Dalam waktu dekat, isu yang menjadi perhatian Bung Daud, isu olahraga atau isu apa? Saya kira saya sesuai dengan background saya sebagai seorang atlet, sebagai seorang olahragawan, saya berfokus pada sektor olahraga. Namun juga karena di dunia politik ini kan tidak hanya berpikir tentang olahraga, ada sektor-sektor lain seperti pertanian tentunya menjadi concern, karena bagaimana Bapak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto fokus pada sektor pertanian, karena pangan itu merupakan ujung tombak bagi masyarakat, sehingga melalui organisasi, tidak hanya di KONI, tidak hanya di pejabat publik, tapi ada organisasi lain yang juga perpanjangan tangan dari pemerintah yang hari ini hadir dan sudah dirasakan di Kalimantan Barat melalui program-program yang diberikan nyata oleh organisasi, salah satunya organisasi yang dipimpin oleh Pak Sopi pada saat ini, di luar organisasi KONI. Apa tuh, Bang? Nah, silakan tanya langsung ke Sopi. Levi, apa tuh organisasi apa yang Bang Daud nih katakan? Ada. Jadi ini organisasi Bung. Background saya petani. Iya. Satu ketika di histori ya. Satu ketika saat kampanye kemarin Pak Gubernur, kami bertemu, cerita, beliau tanya saya, terus dia tawarin, Bang, ini ada organisasi yang pembinanya langsung adalah Wakil Menteri Pertanian. Nah, apa itu sebenarnya? Dia sebutlah namanya Tani Merdeka Indonesia. Ya oke, saya ambil, saya rekam di otak saya. Pulangnya saya search di Google. Wah, ternyata organisasi ini suatu organisasi petani yang besar. Kenapa? Ini memang langsung dibangun awalnya oleh Bapak Prabowo langsung. Bahkan bednya, lambangnya langsung itu wajah beliau. Satu-satunya organisasi yang punya bed lambangnya wajah Prabowo Subianto, yaitu Tani Merdeka Indonesia. Nah, kemana basisnya? Basisnya pada petani, nelayan, peternakan, dan perkebunan. Nah, kami ambil, saya intern, akhirnya kita dipercaya oleh Ketua Umum Pak Don Muzakir dan Pak Sudaryono sebagai Wamentan waktu itu. Kita bentuklah Tani Merdeka di Kalimantan Barat, dan saya diamanahkan, setuju oleh Ketua, saya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Tani Merdeka Provinsi Kalimantan Barat, dan kita sudah terbentuk hampir di seluruh kabupaten-kabupaten, bahkan sudah masuk ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kalimantan Barat. Sejak apa? Kita terus realisasinya sudah hampir 1,5 tahun. Nanti 1,5 tahun. Dan alhamdulillah kita bisa membawa aspirasi dari teman-teman kita petani. Ada bantuan-bantuan alat-alat pertanian yang mana semua itu terkoneksi langsung ke Kementerian Pertanian, dan Pak Daud sebagai senator mewadahi hal semua itu. Dan ini terus berkembang, dan kita yakin tahun ini aja kita sudah swasembada pangan dan bisa menetapkan harga-harga pasar yang ditetapkan oleh pemerintah luar biasa. Ya, dan ke depan kami percaya
gairah giatnya para petani, peternak, dan para perkebun itu semakin kuat. Apalagi kan ada MBG, ya, yang mana hasil-hasil pertanian, hasil-hasil peternakan kita, telur, sampai itu ikan dan apa, kita bisa terserap di luar biasanya ide besar yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bung, ada nanti ke depan kolaborasi antara organisasi yang abang pimpin nanti nih, olahraga, petani itu. Saya kira tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Artinya potensi itu selalu ada ya. Walaupun backgroundnya berbeda, tapi tetap akan ada selalu korelasi-korelasi yang bisa kita cocokkan sehingga pastinya antara organisasi olahraga dan organisasi yang lain saya kira ada korelasinya sehingga saat ini apalagi baru 1,5 tahun, Bapak Presiden memimpin tentu masih dalam baik penyesuaian maupun menjalankan program. Demikian juga saya sebagai Ketua KONI baru 6 bulan kurang bersama dengan teman-teman. Saya kira juga kami sedang mencari formulasi-formulasi terbaik untuk membuat gebrakan-gebrakan baru bahwa dunia olahraga bisa bersama-sama dengan yang lain-lain. Contohnya seperti tadi, kenapa saya membangun Daud Jordan Promotion, karena saya ingin mencoba memulai bahwa olahraga sudah bisa menjadi industri. olahraga. Nah, ini saya kira langkah-langkah yang inovasi yang kami bersamai dengan teman-teman coba kita tawarkan dan kita laksanakan di Kalimantan Barat. Sehingga bolehlah barangkali kalau ini berhasil, ini bisa menjadi role model untuk daerah-daerah lain sehingga menjadi acuan. Nah, nama yang saat ini ada tentu saya kira kita maksimalkan, namun tetap kita membutuhkan dukungan dari semua pihak agar apa yang kita rencanakan ini bisa berhasil dan dapat membantu kesejahteraan khususnya di sektor atlet. Begitu. Baik Bang, mungkin dah dekat sesi terakhir nih Bang. Pesan Ketua KONI Kalimantan Barat terhadap atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi 2006 ini. Dari Baik. Bung Dodi dulu. Baik, jadi saya selaku Ketua KONI Provinsi Kalimantan Barat berpesan kepada seluruh Ketua KONI Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Barat beserta Kepala Daerah baik Bupati maupun Wali Kota serta Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan DPRD serta seluruh tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang hadir yang ada di Kalimantan Barat. Saya berharap mari kita bersinergi, mari kita bersama-sama, mari kita bangun prestasi Kalimantan Barat. Tidak hanya di pengurus tapi juga di Pengprov. Saya mengharapkan kita bersama-sama karena semakin kita bersama akan semakin kuat. Lalu tentunya saya berharap bahwa KONI bukan saja rumah pengurus tapi rumah seluruh pemangku olahraga yang cinta, yang sayang pada olahraga. Silakan datang, silakan hadir, silakan kita berdiskusi. Rumah itu terbuka untuk semuanya. Oleh sebab itu saya berpesan menjelang Porprov ini, mari kita bersama-sama membina seluruh cabang-cabang olahraga, seluruh organisasi yang ada sehingga pada tujuan akhir nanti untuk bisa tampil maksimal pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi yang nanti akan dihelat di akhir tahun 2026 ini. Oke. Bung Sopi teman pesannya? Ya, tadi cukup panjang lah sampai Pak Ketua tadi. Saya hanya menambahkan, seolah Porprov kita 2026 akan terselenggara sportivitas, ya kita akan melaksanakan dengan profesional, ya kan? Sehingga satu lagi Bung, bahwa visi beliau tidak hanya mengejar kereta prestasi, tidak hanya mengejar, tapi akan kita mengangkat seperti di Eropa bahwa olahraga menjadi industri olahraga. Seakan banyak di industri olahraga itu akan terjadi. Ini yang akan disiapkan kita dengan kawai-kawai kita ke depan. Oke, Bung. Sebelum menutup, Bung, satu kata untuk pemirsa sahabat podcast Satu Kata. Untuk pemirsa podcast Satu Kata, jangan lupa saksikan siaran podcast Satu Kata ini. Ini akan banyak menampilkan cerita-cerita yang inspiratif untuk
Kalimantan Barat, sehingga sayang kalau dilewatkan. Maka jangan lupa saksikan podcast Satu Kata hanya di Satu Kata podcast. Satu Kata Podcast. Bung Sobi, satu katanya? Satu kata untuk satu kata. Keren atau Terima kasih. Oke, itulah tadi perbincangan hangat saya bersama Bung Daud dan Bung Sopi. Semoga keduanya mampu membawa olahraga di Kalimantan Barat semakin jaya, Amin. maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu.